Halo, selamat datang. Jadi, di video kali ini kita akan membahas mengenai materi sistem organisasi kehidupan. Nah, jadi kita akan membahas yang pertama adalah kompetensi dasar, yang kedua pendahuluan, definisi sistem organisasi kehidupan, sel adalah bagian terkecil, jaringan organisme, organ dan sistem organ makhluk hidup, hierarki organisasi kehidupan, uji kompetensi, kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Nah, kita langsung masuk ke kompetensi dasar. Jadi, kompetensi dasar yang digunakan yaitu kompetensi dasar 3.6 yang berbunyi mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Untuk indikatornya, 3.6.1 memahami konsep mengenai sistem organisasi kehidupan. Yang kedua, membandingkan sel tumbuhan dan sel hewan pada organisme. Yang ketiga, mengklasifikasikan jaringan pada hewan dan tumbuhan berdasarkan fungsi. Yang keempat, menyelidiki organ yang menyusun tubuh hewan dan tumbuhan. Yang kelima, mengaitkan konsep organ dengan sistem organ pada suatu organisme. Yang keenam, yang terakhir, menentukan urutan tingkatan hierarki kehidupan. Dan untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu memahami konsep mengenai sistem organisasi kehidupan. Yang kedua, siswa mampu membandingkan sel tumbuhan dan sel hewan pada organisme. Yang ketiga, siswa mampu mengklasifikasikan jaringan pada hewan dan tumbuhan berdasarkan fungsi. Yang keempat, siswa mampu menyelidiki organ yang menyusun tubuh hewan dan tumbuhan. Yang kelima, siswa mampu mengaitkan konsep organ dengan sistem organ pada suatu organisme. Yang keenam, siswa mampu menentukan urutan tingkatan hierarki kehidupan. Nah, sebelum masuk ke materi, ada pertanyaan dulu untuk adik-adik. Yang pertama, organ apa yang digunakan manusia untuk bernafas? Yang kedua, apa nama sistem organ pada proses tersebut? Yang ketiga, apa perbedaan organ dan sistem organ yang kalian ketahui? Nah, coba tuliskan jawaban itu di Google Form yang telah disediakan. Oke? Kita langsung masuk ke materi definisi sistem organisasi kehidupan. Jadi, apa itu? Sistem organisasi kehidupan adalah suatu perangkat elemen kehidupan yang tersusun atas struktur terkecil hingga terbesar yang masing-masing memiliki fungsi dan saling berkaitan. Paham? Yuk lanjut ke pernyataan. Nah, sebelum masuk ke pernyataan, ada petunjuk-petunjuk dalam mengerjakan. Yang pertama, pernyataan berikut adalah pernyataan benar atau salah. Nah, siswa diharapkan memilih salah satu jawaban, benar atau salah ya. Pilih jawaban benar atau salah di Google Form yang telah disediakan. Oke, pernyataan yang pertama. Sel pada hewan serupa dengan sel pada tumbuhan. Yang kedua, jaringan otot polos dan jaringan epitel silinder merupakan bagian dari penyusun organ usus. Yang ketiga, Andi berjalan sendiri, sedangkan Rudy, Benny, dan Tessa berjalan bersama. Sehingga Andi adalah individu, Rudy, Benny, Tessa adalah populasi. Yuk, jangan lupa dijawab. Selanjutnya kita masuk ke materi sel merupakan bagian terkecil dari organisme. Mengapa? Karena sel itu adalah bagian struktural dan fungsional terkecil penyusun dari tubuh makhluk hidup. Nah, sel ini mampu menjalankan semua fungsi kehidupan seperti metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan proses reproduksi. Sel terdiri dari 3 bagian utama, membran sel, sitoplasma, dan inti sel atau disebut nukleus. Berikut merupakan contoh sel hewan. Dan yang kedua adalah
contoh sel tumbuhan. Oke, untuk yang selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai bagian-bagian dari sel hewan. Jadi yang pertama yang terluar adalah membran sel. Bertugas untuk melindungi isi sel, mengatur transportasi zat antar sel. Yang kedua ada sitoplasma, sumber bahan kimia sel, dan tempat berlangsungnya metabolisme. Lalu dilanjutkan dengan bagian mitokondria, di mana mitokondria menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan melakukan respirasi seluler. Lalu ada inti sel atau nukleus, di mana tempat terjadinya replikasi, mengontrol aktivitas sel, mengendalikan proses metabolisme, menyimpan informasi genetik. Yang selanjutnya ada retikulum endoplasma, dibagi menjadi dua, RE kasar dan RE halus. RE kasar bertugas untuk alat transportasi zat dan sintesis protein, sedangkan RE halus mensintesis lipid dan membantu detoksifikasi pada sel. Nah, untuk yang selanjutnya adalah bagian lisosom, di mana lisosom berguna sebagai tempat pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam dengan mekanisme endositosis. Mencerna materi dengan fagositosis, mengontrol pencernaan intraseluler, dan autofagi. Selanjutnya adalah ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Lalu ada yang terakhir Golgi apparatus, yaitu membentuk vesikula atau kantung untuk ekskresi, membentuk membran plasma, membentuk lisosom, memproses protein. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai sel tumbuhan. Bagian yang pertama ada RE halus dan kasar. Gunanya transport materi yang akan disekresikan, alat transportasi, pembentukan vakuola, dan pembentukan membran pada badan Golgi. Lalu ada ribosom, tempat sintesis protein. Kemudian mitokondria, respirasi seluler, menghasilkan ATP. Lalu ada badan Golgi, ekskresi sel dan pembentukan lisosom. Plastida menghasilkan klorofil dan sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Lalu vakuola sebagai tempat penyimpanan air, cadangan makanan, minyak, enzim, pigmen, senyawa toksik, dan hasil samping metabolisme. Selanjutnya peroksisom membantu kloroplas pada saat melakukan fotorespirasi sebagai pemecah lemak menjadi gula. Nukleus mengkoordinasi proses metabolisme, pembelahan sel, pertumbuhan sel, serta sintesis protein. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, perbedaan ini akan dibagi dari beberapa aspek pembeda. Yang pertama ukuran, di mana ukuran sel tumbuhan lebih besar, sel hewan ukurannya lebih kecil daripada sel tumbuhan. Lalu plastida, sel tumbuhan memiliki plastida, sel hewan tidak memiliki. Lalu dinding sel tumbuhan memiliki, sel hewan tidak. Lalu lisosom, sel tumbuhan tidak memiliki lisosom, sel hewan memiliki. Sentrosom, sel tumbuhan tidak memiliki lisosom, sel hewan memiliki. Untuk bentuk, sel tumbuhan lebih tetap, sel hewan tidak tetap. Vakuola, sel tumbuhan lebih besar dan banyak. Sel hewan tidak memiliki atau berukuran kecil. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jaringan makhluk hidup. Sebelumnya, berikut adalah beberapa gambar jaringan pada hewan dan tumbuhan. Coba sebutkan nama jaringan, fungsi, serta letak jaringan tersebut. Kerjakan sesuai dengan perintah di Google Form yang telah disediakan. Nah, berikut adalah gambar-gambarnya. Selamat mengerjakan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai organ dan sistem organ pada organisme, yaitu organ pada hewan. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada organ dalam. Organ dalam ada hati sebagai tempat menawarkan racun yang terbentuk dalam tubuh. Lalu ada otak untuk mengatur, mengkoordinasi sebagian besar aktivitas tubuh, detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh. Lalu ada ginjal, berbentuk mirip kacang yang berfungsi untuk menyaring kotoran, terutama urea dari dalam darah dan membuangnya dalam bentuk urin. Lalu ada lambung, merupakan organ yang berfungsi sebagai
salah satu alat pencernaan. Lalu ada jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah supaya beredar ke seluruh tubuh. Lalu ada paru-paru, berfungsi sebagai alat pernafasan. Pankreas untuk mengeluarkan cairan pankreas dan insulin. Dan masih banyak lagi organ-organ yang lainnya. Organ dalam juga terdapat organ luar, yang terdiri dari hidung, telinga, mulut, mata, tangan, dan kaki. Nah, selanjutnya ada organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan dibagi menjadi dua, organ pokok, yaitu akar, yang berfungsi sebagai menopang tumbuhan, menyerap air, dan cadangan makanan. Selanjutnya ada batang. Batang memiliki fungsi transportasi air dan makanan dari akar ke daun. Sedangkan daun, fotosintesis. Lalu ada organ modifikasi, yaitu bunga dan buah. Bunga adalah alat reproduksi, dan buah merupakan perkembangan dari bakal buah. Jadi, organ terdiri dari jaringan-jaringan yang terorganisasi dan memiliki kesamaan fungsi, sehingga mampu melakukan tugasnya. Nah, selanjutnya ada sistem organ. Sistem organ adalah gabungan dari berbagai organ untuk melakukan fungsi tertentu di dalam tubuh, baik tubuh hewan maupun tumbuhan ya. Contoh, ada sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem gerak, sistem peredaran darah, sistem saraf, ekskresi, reproduksi. Nah, sekarang coba tuliskan pada tabel, apa saja sih penyusun atau jaringan organ hewan atau tumbuhan minimal 3 organ pada Google Form yang telah disediakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke hierarki organisasi kehidupan. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi, hierarki organisasi kehidupan yang pertama ada molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma atau biosfer. Nah, habis ini kita tebak-tebakan yuk. Jadi yang pertama, apa sih tingkatan organisasi kehidupan dari masing-masing gambar? Yang kedua, jika ketiga gambar tersebut berada pada suatu wilayah, maka tingkatan organisasi kehidupan apa yang terjadi dan mengapa? Tolong jelaskan. Ini adalah gambar-gambarnya. Jangan lupa ya jawab di Google Form yang telah disediakan. Sudah siap ke tahap selanjutnya? Oke, kita ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah uji kompetensi. Nah, berikut adalah petunjuk mengerjakannya. Silahkan dibaca baik-baik. Oke, selamat mengerjakan. Nah, kita langsung masuk ke soal nomor 1. Silahkan dibaca dan silahkan dikerjakan di Google Form yang telah disediakan.
Oke, kita lanjut ke nomor 2. Lanjut ke nomor 3 ya. Oh iya, jika kalian masih belum paham atau butuh diulangi, silahkan langsung melihat di Google Form-nya ya, karena di Google Form juga terdapat pertanyaan dan pilihan jawaban. Kalian tinggal mengeklik saja. Jangan lupa nomor 4-nya. Oke, lanjut ke nomor 5. Ingat, jika ada pertanyaan yang tidak diketahui, silahkan adik-adik bertanya kepada guru. Oke?
Yuk, 3 nomor lagi nih. Nah, ini adalah nomor yang terakhir, nomor 15. Bagaimana? Adik-adik sudah selesai? Sudah paham dengan semua materi yang telah diberikan? Coba sekarang tuliskan bagian mana sih yang belum kamu pahami. Tuliskan juga apa kekuatanmu dari materi yang telah diberikan. Dan tuliskan juga ya kelemahanmu pada materi yang mana. Lalu isikan pada Google Form yang telah diberikan. Terima kasih atas partisipasinya. See you in the next video. Bye-bye.